Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat laporan kuliah kerja lapangan yang berada di perusahaan Dewata Kaos. Sejarah perusahaan Dewata Konveksi. Dewata Oleh-oleh khas Bali diresmikan pada tanggal 30 Maret 2010. Dewata Souvenir bergerak di bidang usaha jual oleh-oleh khas Bali berupa kerajinan Bali, kaos Bali, pernak-pernik Bali, lukisan Bali, patung Bali, dan sendal yang berlogokan Dewata. Perusahaan ini didirikan oleh seorang pegawai negeri sipil, Bapak Agung Dharma Yuda dan Ibu Jero Puspitawati. Berawal dari cinta di antara keduanya, kemudian berlanjut ke usaha yang telah dijalaninya selama 20 tahun. Awal berdirinya, setamatnya Ibu Jero bersekolah di SMA di daerah Singaraja, Denpasar. Ia melanjutkan pendidikannya ke universitas dan bertemulah dengan Agung Dharma Yuda. Tahun 1992 mereka mulai bekerja di Jerman, dan Ibu Jero Puspitawati menjadi seorang desain queen dan bisa mengekspor ke luar negeri. Dari pengalaman kerja di sana, Ibu memutuskan untuk resign dan membuka usaha sendiri. Dari metode screen berkembang menjadi mesin jahit seiring dengan majunya usaha mereka. Promosi pertama dilakukan melalui sistem kredit, dan pada akhirnya pada tahun 1997 usaha Dewata Konveksi berhasil sukses. Kemudian pada tahun 2002 mereka mulai merintis usaha Dewata Kaos sebagai pusat souvenir dan oleh-oleh khas Bali. Dewata Kaos selalu memberikan pelayanan terbaik dan kepuasan dalam berbelanja kepada seluruh pengunjung maupun pelanggan. Dewata Kaos memberikan beraneka pilihan produk yang selalu mencitrakan unsur dan nuansa etnik Bali di setiap produk, ditunjang dengan kualitas yang terjamin dan harga yang sangat terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Dewata Kaos mempunyai moto untuk menunjukkan pendapatannya, yaitu pusat souvenir dan oleh-oleh khas Bali yang terlengkap, terbesar, dan berkualitas. Visi dan misi perusahaan Dewata Konveksi. Visi perusahaan Dewata Konveksi ini memiliki visi untuk menjadikan kumpulan perusahaan berstandar internasional dengan tetap berpegang pada kearifan dan norma-norma luhur. Misi perusahaan membantu mengurangi angka pengangguran, menjadi bagian yang berarti dan berkesan bagi semua masyarakat dan keluarga. Ikut berperan meningkatkan serta memajukan pariwisata Bali dan pembangunan pemerintah pada umumnya. Mampu menyejahterakan karyawan. Produk dan omset penjualan. Macam-macam produknya antara lain kaos khas Bali sebagai unggulan utama yang bermerekkan Dewata Kaos Bali. Juga menjual kaos barong, sarung pantai, baju adat Bali, aksesoris pernak-pernik, bed cover, sandal Bali, dan berbagai makanan khas Bali. Selain ini, Dewata Konveksi juga menyediakan bahan kain kaos dan kaos setengah jadi yang bisa diorder oleh pengusaha lain untuk dijadikan model kaos yang lain. Ada beberapa hal yang menjadi kekuatan dalam berjalannya usaha Dewata Konveksi ini, yaitu 1. Memiliki pengetahuan yang sangat baik mengenai berbagai macam kain. 2. Mengutamakan pelayanan yang sopan dan ramah terhadap pelanggan. 3. Penggunaan kain dan sabun yang berkualitas tinggi, tidak pecah dan tidak lengket. 4. Didik karyawan dari yang belum berpengalaman dan tidak berpendidikan menjadi tenaga yang terampil.
Kelemahan perusahaan dalam melaksanakan perkembangan usaha Dewata Konveksi ada juga hal-hal yang menjadikan kelemahan usaha ini, yaitu 1. Strategi pemasaran masih sangat rendah. 2. Pemilik harus turun langsung menjadi pemasar. 3. Tidak dilakukan promosi dan periklanan secara rutin. 4. Kurang luasnya lahan parkir saat kondisi ramai. Identifikasi lingkungan internal perusahaan Dewata Konveksi. Faktor internal merupakan lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi, tapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Lingkungan internal terdiri dari keuangan, SDM, pemasaran, operasi. Keuangan model pertama yang digunakan oleh usaha ini tidak terlalu besar. Tidak ada model khusus yang digunakan oleh pemilik untuk mendirikan usaha ini, karena usaha ini berawal dari pemilik yang mengambil orderan dari tempat usaha dulu. Dia bekerja dan akhirnya lama-kelamaan berkembang dengan sendirinya. Dari situ mulai terkumpul model-model selanjutnya untuk perkembangan usaha ini. Dari sistem keuangannya, pemilik selalu rutin dalam pembayaran gaji bagi para karyawannya. Selain itu, ada perhitungan penambahan pembayaran gaji bagi karyawan yang memberikan waktu lebih bagi perusahaan. Sumber daya manusia, SDM yang dimiliki oleh perusahaan ini bermula hanya terdiri dari 10 orang karyawan, yang tidak lain adalah tetangga, ibu-ibu PKK di sekitar rumah pemilik yang digerakkan untuk menjalankan usaha ini. Hal ini dikarenakan dulunya perusahaan Dewata Konveksi ini adalah usaha rumah industri kecil. Namun seiring berjalannya waktu, usaha yang awalnya hanya usaha rumah ini mampu menghasilkan omset yang cukup besar, sehingga dari karyawan yang hanya 10 orang tersebut akhirnya berkembang mencapai 200 orang. Pemasaran. Untuk sistem pemasaran yang dilakukan belum sempurna, iklan dan promosi yang dilakukan belum rutin. Bahkan di sini owner atau pemilik usaha turun langsung untuk menjadi pemasar, yakni dengan melakukan pendekatan ke instansi maupun rekan kerja di kantornya. Sistem operasional dalam perusahaan ini dilakukan dengan baik. Peralatan yang digunakan mampu berkembang dari yang awalnya hanya peralatan tradisional berkembang menjadi peralatan yang canggih seperti mesin sablon atau mesin jahit. Dari segi kain, bahan yang digunakan pemilik menggunakan kain yang berkualitas tinggi. Hal ini dikarenakan pemilik perusahaan ini memiliki pengetahuan yang baik tentang berbagai jenis kain. Pemberian sablon juga digunakan sablon yang bagus, yakni tidak lengket dan tidak pecah. Dari sini kita tahu bahwa Dewata Kaos memiliki penjaminan kualitas yang cukup baik. Sekian yang saya bisa sampaikan. Bila ada salah kata maupun kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.